Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipang dengan NIM 2465002. Pada video ini saya akan mereview tentang materi 4 dan 5 mikrokontroler. Kita akan mulai dari materi keempat, jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Klarifikasi berdasarkan arsitektur. Mikrokontroler dapat diklasifikasikan berdasarkan arsitekturnya. Ada arsitektur Haas memisahkan memori, program, dan data sehingga aksesnya lebih cepat, sedangkan arsitektur non-von Neumann menggunakan satu jalur untuk program dan data. Strukturnya lebih sederhana tetapi aksesnya lebih lambat. Klarifikasi berdasarkan lebar data, 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. 8 bit cocok untuk aplikasi sederhana, 16 bit cocok untuk efisiensi daya, dan 32 bit digunakan aplikasi performa tinggi seperti IoT dan real time. Mikrokontroler AFR merupakan salah satu mikrokontroler yang sangat populer terutama di dunia pendidikan. Kelebihannya adalah cepat, mudah diprogram, dan sangat didukung oleh Arduino. Namun AFR kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa berat. Atmega 382P adalah mikrokontroler yang digunakan pada Arduino menggunakan arsitektur Harvard dan RISC sehingga instruksinya efisien dengan clock 16 MHz dan fitur seperti ADC, PWM, dan komunikasi serial. Mikrokontroler ini sangat ideal untuk pemula. Atmega 2560 disebut sebagai versi besar dari sebelumnya, digunakan pada Arduino Uno, Arduino Mega, dan cocok untuk proyek kompleks karena memiliki banyak pin dan memori yang jauh lebih besar. Atini 85 adalah mikrokontroler AFR berukuran kecil. Walaupun kecil, mikrokontroler ini cukup kuat untuk aplikasi sensor, wearable device, dan proyek IoT sederhana. Mikrokontroler pitch. Selain AFR, ada juga mikrokontroler pitch banyak digunakan di dunia industri karena stabil dan memiliki modul bawaan yang lengkap meskipun pemrogramannya relatif lebih kompleks. Pitch 16F877A adalah mikrokontroler 8 bit yang sangat populer digunakan di pendidikan dan industri skala kecil karena stabil dan dokumentasinya lengkap. Pitch 18F4550 merupakan pengembangan dari sebelumnya dengan fitur yang lebih canggih. Keunggulan utamanya adalah dukungan USB 2.0 sehingga sering digunakan pada perangkat yang terhubung ke komputer. ARM Cortex-M menawarkan performa tinggi dan fitur yang sangat lengkap, namun kurva belajarnya lebih sulit dibanding AFR atau pitch. STM32F03 berbasis ARM Cortex M3 dan sering digunakan pada board Bluepill. Mikro ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi tetapi tetap hemat daya. Ada juga STM32F407 menggunakan ARM Cortex M4 dengan FPU digunakan pada aplikasi tingkat lanjut seperti robotika, audio processing, dan sistem industri real time. Mikrokontroler 8051 merupakan arsitektur lama yang masih banyak digunakan untuk pembelajaran. Walaupun teknologinya lama, 8051 sangat baik untuk memahami konsep dasar mikrokontroler. A8951 dan A89C52 yaitu adalah contoh mikrokontroler berbasis 8051. Perbedaan terletak pada kapasitas memori dan jumlah fitur yang tersedia. Mikrokontroler IoT. Untuk aplikasi IoT, SP266 dan SP32 menjadi pilihan utama. Keduanya memiliki fitur integrasi dan SP32 bahkan lengkapi boot serta dual core. SP8266 sangat populer karena murah, hemat daya, dan mudah diprogram. Mikro ini banyak digunakan untuk proyek skala kecil. SP32 adalah versi lebih canggih dari SP8266 dengan dual core, banyak GPU, dan fitur sensor internal. SP32 sangat cocok untuk smart home dan IoT lanjutan. MSP30 adalah mikro 16 bit yang terkenal hemat daya, banyak digunakan pada perangkat berbasis baterai seperti sensor, wearable, dan alat medis. Kesimpulan, setiap jenis mikrokontroler memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan mikrokontroler harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, bukan berdasarkan mana yang paling canggih.
Baik, kita akan lanjut pada materi kelima. Materi kelima yaitu komponen elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari pengendalian aliran elektron dan sistem digital seperti Arduino. Pemahaman dasar elektronika sangat penting agar rangkaian bekerja dengan aman. Ada resistor. Resistor berfungsi sebagai pembatas arus listrik. Tanpa resistor, komponen bisa rusak karena arus yang terlalu besar. Ada kapasitor. Kapasitor berfungsi menyimpan muatan listrik. Beberapa kapasitor memiliki polaritas sehingga pemasangannya tidak boleh terbalik. Ada dioda. Dioda adalah komponen yang hanya mengalirkan arus satu arah, banyak digunakan sebagai penyarah dari AC ke DC. LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya. Perlu diperhatikan tegangan dan arus kerja agar LED tidak rusak. LED matrix. LED matrix adalah kumpulan LED yang disusun dalam baris dan kolom, digunakan untuk menampilkan karakter atau animasi. Relay. Relay berfungsi sebagai saklar listrik untuk tegangan dan arus besar. Relay dapat mengendalikan beban AC maupun DC. Transistor digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat sinyal. Terdiri dari 3 kaki yaitu basis, elektron, dan emitor. LDR. LDR adalah resistor yang nilainya berubah tergantung cahaya, sering digunakan pada lampu otomatis dan alarm. Fototransistor digunakan sebagai sensor cahaya, terutama infrared, banyak dipakai pada robot line follower. 7 segmen digunakan untuk menampilkan angka. Terdapat jenis common anode dan common cathode. Motor mengubah energi listrik menjadi gerak. Motor DC dan AC membutuhkan rangkaian penggerakan agar aman dikendalikan mikrokontroler. Buzzer digunakan sebagai indikator suara seperti alarm atau notifikasi. Multitester digunakan untuk mengukur tegangan, arus, atau resistansi. Alat ini sangat penting dalam praktik elektronika. Dengan memahami komponen elektronika dasar, kita akan lebih mudah memahami sistem mikrokontroler dan rangkaian digital. Terima kasih, mungkin itu yang saja yang bisa saya sampaikan untuk mereview materi keempat dan 5 ini dengan ringkas menurut pendapat saya. Apabila ada kekurangan, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.